Om Swastiastu, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, di sini ada 4 metode yang bisa kita gunakan. Namun untuk kali ini kita akan membahas mengenai metode substitusi dulu untuk pertama kali ya. Jadi metode substitusi ini disebut juga sebagai metode penggantian. Yang kita lakukan nanti adalah kita mengganti salah satu variabel dan memasukkannya ke dalam bentuk persamaan yang lainnya. Sehingga setelah kita lakukan hal tersebut secara terus-menerus, kita akan dapat menemukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 3 variabel tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Di sini diberikan sebuah contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ali, Badar, dan Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Ali harus membayar Rp4.700. Badar memberi sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Badar harus membayar dengan Rp4.300. Charlie membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Charlie harus membayar Rp7.100. Berapa harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus membuat model matematika untuk permasalahan tersebut. Jadi, yang pertama adalah kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan harga sebuah buku tulis kita ubah menjadi X rupiah. Harga sebuah pensil Y rupiah dan harga untuk sebuah penghapus adalah Z rupiah. Sehingga jika kita tuliskan ke dalam bentuk matematisnya, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Jadi, perhatikan di sini. Ali membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Jadi kita bisa tuliskan menjadi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Begitu juga dengan bentuk persamaan yang lainnya. Nah, setelah kita dapatkan ke dalam bentuk matematisnya, langkah selanjutnya adalah mengambil salah satu persamaan untuk diubah bentuknya sehingga dapat kita substitusikan ke persamaan yang lain. Jadi kita beri tanda saja dulu, ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Jadi bentuk paling sederhana dari 3 persamaan ini kan bentuk persamaan kedua. Kita ambil saja persamaan kedua. Ada persamaan 2. Nah, bentuk persamaannya itu kan X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4.300. Jadi kita bisa ubah di sini menjadi X sama dengan 4.300 dikurangi 2Y dikurangi Z. Jadi kita ubah dalam bentuk X sama dengan. Setelah itu, langkah selanjutnya kita substitusikan X sama dengan ini ke salah satu persamaan. Substitusi persamaan ini kita kasih nama persamaan 4 biar gampang nulisnya. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Jadi kita substitusi ke persamaan 1, ganti setiap X dengan ini, dengan persamaan 4. Berarti 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Ganti X-nya. Jadi 2 kali 4.300 dikurangi 2Y dikurangi Z ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Nah, ini yang disebut substitusi ya, mengganti. Jadi tadi kita
buat ini X sama dengan, sehingga jadi persamaan 4, itu yang akan kita gunakan untuk mengganti bentuk X pada persamaan yang lain. Sekarang kita jabarkan 2 kali 4.300, 8.600 dikurangi 4Y dikurangi 2Z ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Selanjutnya, kumpulkan elemen yang sejenis. Min 4Y ditambah Y min 3Y. Kemudian ini min 2Z ditambah Z min Z sama dengan ini 8.600 pindah ke ruas kanan, 4.700 dikurangi 8.600, sehingga hasilnya min 3Y min Z sama dengan min 3.900. Nah, agar lebih mudah dikerjakan, kita bisa kalikan negatif kedua ruas sehingga persamaannya menjadi 3Y ditambah Z sama dengan 3.900. Ini bisa kita beri nama menjadi persamaan ke-5. Nah, setelah itu kita lakukan lagi penggantian ke persamaan 3. Tadi persamaan 2 yang diubah, kemudian dimasukkan ke persamaan 1. Sekarang harus dimasukkan lagi ke persamaan 3. Jadi, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Berarti persamaan 3 itu 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7.100. Ganti setiap X-nya. 4.300 dikurangi 2Y dikurangi Z ditambah 2Y tambah Z sama dengan 7.100. Dilanjutkan. 3 kali 4.300 12.900 dikurangi 3 kali min 2Y 6Y dikurangi 3Z ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7.100. Berarti ini min 6Y ditambah 2Y, hasilnya min 4Y min 3Z ditambah Z min 2Z sama dengan 7.100 dikurangi 12.900. Oke, setelah dikurangi kita dapatkan min 4Y min 2Z sama dengan negatif 5.800. Kita kalikan negatif kedua ruas dan sama-sama bagi 2. Ini sama-sama kali negatif, dikalikan negatif, dan dibagi 2. Kita sederhanakan bentuknya. Sehingga ini akan menjadi 2Y ditambah Z sama dengan 2.900. Ini kita beri nama persamaan ke-6. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita dapatkan persamaan 5 dan 6, bisa diperhatikan persamaan 5 itu bentuknya 3Y ditambah Z sama dengan 3.900. Sedangkan persamaan yang ke-6 itu bentuknya 2Y ditambah Z sama dengan 2.900. Bisa diperhatikan di sini, sekarang kita memiliki 2 buah persamaan yang mengandung 2 variabel. Sedangkan tadi kan kita di soal variabelnya ada 3 ya. Sekarang kita sudah berhasil membuatnya ke bentuk yang lebih sederhana dengan metode substitusi tadi. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita lakukan lagi metode substitusi pada persamaan ini. Sehingga kita dapat menemukan nilai dari salah satu variabelnya.
Jadi sini pilih bentuk yang lebih sederhana. Boleh bentuk 5, bentuk 6, terserah kalian yang mana aja boleh ya. Di sini misalkan yang kita ubah adalah bentuk 5-nya. Pada persamaan 5, berarti persamaan 5 itu kan 3Y ditambah Z sama dengan 3900. Jadi ini kita bisa ubah Z sama dengan 3900 dikurangi 3Y. Ini bisa kita beri nama persamaan 7. Nah, sekarang kita lakukan substitusi lagi. Substitusi persamaan 7 ke persamaan yang tidak diubah. Tadi yang diubah kan persamaan 5, yang tidak diubah persamaan 6. Kita tuliskan dulu persamaan 6-nya. 2Y ditambah Z sama dengan 2900. Sekarang kita substitusikan persamaan 7. Nah, yang di persamaan 7 itu kan Z sama dengan. Artinya, kita ganti setiap Z dengan bentuk ini. Ganti jadi 3900 dikurangi 3Y sama dengan 2900. Sekarang tinggal kita jabarkan bentuknya. 2Y ditambah 3900 dikurangi 3Y sama dengan 2900. Operasikan yang sejenis. 2Y min 3Y hasilnya negatif Y sama dengan 2900 dikurangi 3900. Berarti Y negatif Y sama dengan negatif 1000. Y sama dengan 1000. Nah, kita sudah dapat salah satu penyelesaiannya, yaitu Y-nya. Kita sudah dapat Y sama dengan 1000. Sekarang kita tinggal substitusikan lagi. Substitusikan Y sama dengan 1000 ke persamaan. Nah, persamaan yang mana aja terserah kalian ya. Boleh persamaan 5 atau persamaan 6. Boleh-boleh aja. Yang penting kita substitusikannya itu ke tempat persamaan yang memiliki 2 variabel. Misalkan ini disubstitusikan ke persamaan 6. Berarti di sini 2Y ditambah Z sama dengan 2900. Ganti Y-nya menjadi 1000. Berarti 2 kali 1000 ditambah Z sama dengan 2900. 2 kali 1000, 2000 tambah Z sama dengan 2900. Berarti Z sama dengan 2900 dikurangi 2000. Hasilnya Z sama dengan 900. Berarti kita kan sudah dapat nilai Y, nilai Z. Yang belum kita dapatkan adalah nilai untuk variabel X. Nah, untuk mendapatkan nilai dari variabel X, kita harus substitusikan ke persamaan yang ada X-nya. Persamaan yang ada X-nya itu berada di persamaan 1, 2, ataupun persamaan 3. Sekarang untuk mensubstitusikannya, kalian boleh bebas memilih ke persamaan mana saja yang kalian anggap mudah. Misalkan untuk sekarang, kita akan mensubstitusikan ke persamaan 2 saja. Berarti, substitusikan Y sama dengan 1000 dan Z sama dengan 900 ke persamaan 2. Jadi sekarang kita tulis lagi persamaan 2-nya ya. Tulis dulu persamaan 2-nya. X ditambah Y, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4300. Berarti X-nya tetap karena kita belum tahu berapa nilainya. Y-nya kita sudah tahu, ganti jadi 1000. Z-nya juga kita sudah tahu, ganti jadi 900 sama dengan 4300. Berarti X ditambah 2000 ditambah 900 sama dengan 4300. X ditambah 2000 tambah 900, 2900 ya.
2.900 sama dengan 4.300. Nah, sekarang berarti nilai X sama dengan 4.300 dikurangi 2.900. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1.400. Berarti nilai X sama dengan nilai X yang kita dapat adalah 1.400. Nah, kembalikan lagi ke soal. Tadi di sini kita kan sudah memisalkan bahwa X itu adalah harga sebuah buku tulis, Y itu adalah harga sebuah pensil, dan Z adalah harga sebuah penghapus. Sehingga di sini bisa kita berikan keterangan Y itu merupakan harga sebuah pensil. Y itu pensilnya. Kemudian Z itu adalah harga untuk penghapusnya. Dan X itu harga untuk buku tulisnya. Jadi, sesuai dengan pertanyaan di soal, berapa harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Terakhir, kita tinggal buat kesimpulannya sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal. Di sini kita bisa buat, jadi harga sebuah buku tulis adalah Rp1.400, harga sebuah pensil Rp1.000, dan harga sebuah penghapus Rp900. Nah, itu tadi cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi murni. Artinya, semuanya yang kita kerjakan itu menggunakan metode substitusi, hanya mengganti sehingga didapatkan nilai dari masing-masing variabelnya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian SPLTV menggunakan metode eliminasi murni. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.